Saya pikir eksploitasi sumber daya alam itu laboratorium paling lengkap Kalimantan. Tahun 70 kayu habis, tahun 80 migas habis, sekarang batu bara menuju habis, dan lahan sedang dibagi-bagi untuk kebun sawit. Ini membahas Kalimantan biasanya kita hati-hati, karena biasanya ada yang langsung ngamuk gitu, walaupun kita bela gitu kan. Dan kita berputar-putar di Kalimantan, tidak ada peningkatan kesejahteraan yang berarti. Dan hampir semua orang kaya di Indonesia yang ada di Jawa itu basis bisnisnya Kalimantan. Ini perlu saya tegaskan bahwa selalu orang menyatakan Jawa adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Tapi sumber ekonominya dari mana sebenarnya? Itu dari luar Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Jadi itu perlu digarisbawahi. Tunjukkan saya orang konglomerat di Indonesia yang bukan bisnisnya Kalimantan yang ada sekarang. Tadi sebutkan putra-putri Pak Harto, saya ini meluruskan putra-putri Pak Harto belum berbisnis saat Kalimantan sudah habis. Tapi konglomerat lain sudah. Gitu. Jadi supaya jangan confuse juga. Karena tahun 70-an sudah habis kayu itu. Dan anak-anak beliau belum, masih bayi lah 70-an tuh. Gitu loh. Nah, jadi mari kita objektif saja. Jadi saya katakan Kalimantan adalah laboratorium sumber eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang membuat kaya orang Indonesia yang bukan di Kalimantan. Itu saya pikir perlu penegasan. Yang kedua, saya ingin melihat rezim ini sekarang betul-betul melakukan eksploitasi sumber daya alam yang habis-habisan. Saya kasih contoh batu bara. Tahun 2014 itu produksi kita hanya 350-an juta ton. Sekarang mendekati 700 juta ton. Dan tidak ada batasan sampai kapan mau dieksploitasi. Dengan harga hampir 3 kali lipat naiknya. Jadi kalau pendapatan naik itu bukan karena apa-apa. Itu istilah saya hanya memanen sunnatullah. Enggak ada kerja apa-apa di situ. Hanya Allah yang memberikan dan dipanen. Nah, perlu kita ingatkan, ini tadi ahli-ahli lingkungan, setiap 1 hektar tambang, batu bara sama nikel, itu kira-kira butuh 10 miliar untuk mengembalikan lingkungannya siap ditanam, belum tentu kembali lingkungannya secara utuh. 10 miliar, jadi coba bisa bayangkan, di sekarang diperkirakan kalau ini cepat, dalam kira-kira 10-15 tahun akan datang, seluruh luasan nikel yang 520.000 hektar akan terbuka semua, kali 10 miliar, itu dan saya punya keyakinan itu tidak akan cukup yang dihasilkan untuk memperbaiki lingkungannya. Karena persyaratan kan adalah menyimpan deposito untuk ini lingkungan, tapi itu ruang yang sangat abu-abu. Karena setelah diperiksa boleh diambil uangnya kembali, hanya menitip jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi itu sangat abu-abu. Ya, mengembalikan. Tapi saya baru dapat kemarin, saya kan pernah komisaris Bukit Asam tambang. Jadi paham saya, yaitu hanya kembali untuk siap ditanam, bahwa tumbuh lagi itu urusan lain gitu. Itu apalagi main dengan kontraktor. Kontraktor saya tahu itu kontraktor reklamasi itu kita tahu semualah siapa. Dan memeriksa juga siapa. Sekarang problemnya yang memeriksa itu adalah Dinas Pertambangan Kabupaten. Dinas Pertambangan kita tahu siapa yang nunjuk, adalah bupati yang berkuasa. Kita tahu bupati berkuasa siapa. Dan bupati berkuasa siapa yang bisa memerintah dia. Kita paham. Jadi menurut saya ini memang dua teman pembicara sebelumnya ya, saya kewaspadaan saya semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, yang ini coba kita lihat lagi. Itu tadi eksploitasi. Sekarang pengampunan terhadap pelanggaran. Pengampunan terhadap pelanggaran, kalau itu undang-undangnya yang diubah. Undang-undang Minerba diubah. Bikin undang-undang Omnibus Law untuk melegalkan 3,3 juta hektar lahan sawit yang ditanam di hutan lindung dilegalkan dengan undang-undang. Kalau saya menghitung 3,3 juta hektar itu nilainya kira-kira 500 triliun. Coba bayangkan
orang yang dikasih kewenangan untuk tanda kutip bernegosiasi, melegalkan sesuatu yang melanggar. Nah, itu kan hanya nilai kebunnya. Harusnya yang terjadi kalau pemerintah tegas, maka 3,3 juta hektar itu diambil negara dan suruh bayar denda orang yang melanggar itu. Tapi ini kan diampuni. Jadi menurut saya memang terlalu terang benderang. Tapi kalau kita bicara begini, pasti tuduhannya saya Didu sakit hati. Betul, saya sakit hati kepada penguasa yang ugal-ugalan. Itu clear. Ya. Nah, yang sekarang gimana ke depan? Kalau saya bilang begini, tadi kita harus melakukan betul perubahan dengan indikator yang sangat jelas. Saya ingin katakan, pengolahan tambang yang terbaik di dunia itu ada 2 negara, New Zealand sama Kanada. Itu standarnya sederhana. Dia pakai standar bahwa 60% dari omset itu harus masuk ke negara dan daerah. Itu clear aturannya. Nah, coba yang menurut angka Faisal Basri, nikel tidak sampai 10%. Terus apa yang pantas diberikan nama kepada orang yang membuat kebijakan seperti itu? Oh. Nah, itu aja. Nah, sebagai gambaran ke Bapak dan Ibu sekalian, Freeport dulu sebelum diambil sahamnya, itu yang masuk ke negara sudah 42%. Sudah 42%. Tapi pada saat membeli Freeport, tepuk tangan, hebat membeli Freeport. Tapi pada saat menyerahkan nikel ke Cina, tepuk tangan juga, hebat hilirisasi. Ya kan? Itu kan dibungkus dengan hilirisasi. Nah, saya ingin menjelaskan sebelum masuk ke angka-angka, apakah negara kita sudah bangkrut tanpa tambang sebenarnya. Itu terakhir nanti. Jadi yang selalu jadi polemik sekarang itu kan antara Pak angka Faisal Basri dengan presiden dan staf presiden dan deputi Marinvest. Nah, saya ingin menjelaskan di sini sebenarnya itu 2 hal yang berbeda. Yang ditanyakan Faisal Basri itu berapa dari ekspor itu punya Indonesia, bukan berapa yang jumlah diekspor. Karena bisa saja jumlah yang ekspor punya Cina semua. Ya kan, tapi kan nggak pernah keluar itu. Nah, keluar pernyataan dari Deputi Marinvest yang disampaikan itu adalah prosesnya kalau ini olah menjadi begini, tapi kan siapa tuh milik Cina bukan milik Indonesia lagi. Sebagai gambaran sederhana ke Bapak dan Ibu, saya nganggap umpamanya ini pabrik, smelter, ini tambang sekitarnya. Pada saat tambang ini dijual ke smelter dengan harga tadi kan menurut Faisal Basri hanya hampir kurang dari setengah harga internasional, maka sudah menjadi milik Cina. Jadi semua yang sudah dibeli sudah menjadi Cina, diekspor milik Cina bukan lagi milik Indonesia. Nah, yang bayar pajak adalah royalti adalah pemilik tambang bukan smelter. Jadi yang bayar tambang smelter itu adalah dia tidak bayar apa-apa. Karena dibebaskan pajak, PPN juga nggak ada, pajak ekspor juga nggak ada. Nah, itu gambaran sederhananya supaya kita jangan dikasih teori panjang-panjang gitu kan. Jadi ekspor itu bukan berarti punya Indonesia, betul ekspor dari Indonesia ke Cina yang milik Cina gitu kira-kira begitulah. Diekspor dari Indonesia milik Cina ke Cina gitu. Nah, terakhir saya ingin gambarkan APBN kita apakah bangkrut tanpa tambang? Dengan tambang. Atau tanpa utang. Ini perlu kita dengarkan sama-sama. Saya ingin menyatakan kita sudah bangkrut. Kita sudah bangkrut. Dengan angka yang saya akan uraikan. Tadi saya katakan pendapatan tambang di negara lain itu 60-65%. Kita pendapatan minerba, saya cek tadi itu yang PNBP-nya sekitar 180 triliun tahun lalu, pajak kira-kira 100 triliun, hanya mendapat 300 triliun seluruh minerba, mineral batu bara, jadi nikel, timah, tembaga, boksit dan lain-lain itu hanya 300 sekian triliun. Mungkin juga itulah kenapa Dirjen Minerba baru ditangkap itu. Karena wilayah abu-abunya banyak sekali. Saya kasih begini supaya clear ya.
saya memakai angka pemerintah supaya tidak dianggap ini bahwa saya yang menyatakan bangkrut. Begini, pendapatan negara kita menurut RAPBN 2024 itu 2.781 triliun. 2.781 triliun. Ada namanya belanja mandatori yang harus dibelanjakan, itu wajib. Satu, pendidikan itu 20% karena ada di Undang-Undang Dasar 45. Itu gaji kira-kira 500 triliun. Jadi tersisa 2.200, dipotong pendidikan 436, tinggal 1.845 triliun. Dipotong bunga utang sekitar 500 triliun karena wajib dibayar tuh. Itu sisa 1.345 triliun. Kemudian pokok utang perkiraan saya itu 600 triliun. Kan nggak tercantum itu karena biasanya itu tidak tercantum karena ngutang lagi untuk nutupi itu. Nah, saya nganggap umpamanya tidak ngutang tadi itu penghitungan saya. Jadi kita tidak mengutang tahun depan. Apa yang terjadi gitu kan? Sisa 745 triliun. Transfer ke daerah itu kan mandatori. Kalau nggak ditransfer ya matilah Pemda semua. Itu 800 triliun, sudah minus 55 triliun. Masih ada mandatori 2, yaitu transfer desa, dana desa 70 triliun. Sudah minus 155 triliun. Nah, ditambah kesehatan. Kesehatan dulu Undang-Undang Kesehatan 5%. Sekarang dihilangkan undang-undang itu kan. Saya menganggap masih baiklah pemerintah masih pakai 145 triliun. Jadi kalau selesai semua mandatori tadi, belanja mandatori saya ulangi, utang dan gaji, pendidikan, kemudian bunga utang, pokok utang, transfer ke daerah, kemudian dana desa dan kesehatan kita minus 255 triliun. Oke? Kalau ditambah subsidi, maka kita minus 380 triliun, maka minus 555 triliun. Oke? Kalau kita memperbaiki jalan 151 triliun, maka minus 726 triliun. Nah, sekarang pembangunan ibu kota negara dari mana? Pembangunan jalan baru dari mana? Pembangunan irigasi dari perbaikan irigasi mana? Dan biaya pemilu dari mana semua. Jadi kalau ada yang menyatakan negara kita belum bangkrut, saya katakan tanpa utang kita sudah minus hampir 1.000 triliun. Tanpa utang. Itulah kenapa tahun depan ditargetkan Presiden Jokowi itu akan menarik utang 1.250 triliun. Nah, karena memang sudah bangkrut. Nah, jadi saya katakan, saya ingin menantang mereka yang menyatakan negara belum bangkrut. Yang dikatakan bangkrut, kalau tidak ngutang masih bisa bernafas. Ini kan namanya sudah bangkrut kalau nggak ngutang. Oke? Jadi sekali lagi, saya menyatakan sumber daya alam sudah dieksploitasi habis-habisan dan meninggalkan beban lingkungan yang menurut saya ribuan triliun juga. Jadi yang ditinggalkan rezim ini adalah negara bangkrut, utang segunung, dan beban lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan itu juga ribuan triliun. Terus mau dilanjutkan? Terima kasih, saya mau perubahan bukan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.